Sebenarnya kalau kita perhatikan di Alkitab, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, itu sebenarnya selalu ada 3 kata ini. Ya kan, ketika badai datang, gelombang datang, angin sakau datang, kata ini yang muncul, diam, kemudian tenang, kemudian percaya. Kan dia marah sama murid-muridnya karena ketidakpercayaan mereka kan. Kemudian kata tenang, dalam situasi apapun belajar tenang. Kemudian dia bilang kepada angin sakau, gelombang itu kan diam. Sebenarnya ini terminologi rest, terminologi sabat sebenarnya. Karena sabat itu kalau kalian baca di Perjanjian Lama, selalu ada kata ini akan muncul karena mereka tidak menghargai hari Sabatku. Ini sesuatu yang penting. Salah satu alasan kenapa Tuhan setelah menciptakan langit dan bumi, kemudian dia berhenti pada hari ke-7. Kalau Tuhan melakukannya, berarti itu ada bagian sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Sangat penting dong. Bahwa memang di dalam hidup ini, kita perlu sabat. Nah, sabat itu tidak bicara tentang hari dalam kitab Kolose pasal yang ke berapa itu? 2 ayat yang ke berapa ya? 16 ya. Coba lihat dulu deh ayat ini. Kitab Kolose pasal yang kedua. Maaf, saya ada di Manado sekarang ini. Saya baru selesai, ada 4 meeting, ada 4 pertemuan malam ini, jadi maaf kalau agak buru-buru sih. Ayat yang ke-16 bilang bahwa karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah apa? Kristus, itu dia. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman atau mengenai hari raya. Tapi itu hanya bayangan. Jadi inti yang sesungguhnya adalah Kristus. Nah, kalau kita mengalami Kristus, kalau Kristus berdiam di dalam kita, seharusnya kita bisa mengalami sabatnya. Sabat itu sekali lagi bukan bicara hari, ya kan? Bukan bicara tentang hari raya, bulan baru, atau hari Sabat yang biasa setiap hari Sabtu kan. Tapi itu bicara tentang Kristus. Nah, kalau perhatikan kembali lagi yang kau Yudi sudah share tadi pertama kali, bahwa waktu Yesus dan murid-muridnya ada di sebuah danau, kemudian angin sakal datang, badai datang, gelombang datang. 3 hal ini yang selalu muncul. Kata diam, tenang, percaya. DTP, biar gampang diingatkan. DTP. Karena kan dalam hidup ini yang minggu lalu kita sempat share ya, orang gampang panik hari-hari ini. Kepanikan adalah muncul dari 2 penyakit ini, penyakit yang sangat bersahabat, penyakit ketakutan dan kekhawatiran kan. Orang takut dan khawatir adalah orang-orang yang gampang panik. Orang yang takut dan khawatir adalah orang gampang dikuasai oleh kepanikan. Makanya waktu Tuhan Yesus bilang dalam Matius 16-18 bahwa aku akan membangun gerejaku, dia sedang berbicara itu di tengah-tengah Israel, orang-orang anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kekhawatiran. Dan dia bilang jangan takut, jangan khawatir. Karena memang gereja yang tidak menjalani identitas gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang gampang sekali dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Ada berapa banyak orang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, alami hal itu. Karena ini hal yang sangat buat Kak Yudi, ini sesuatu yang sangat penting sebenarnya kalau kita bicara tentang diam, tenang, percaya. Karena ini terminologi dari rest. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, coba lihat kitab Kejadian 6. Cerita tentang
Nuh, ya kalau dia cuma sharing saja sebentar, biar kita bisa diskusi lah. Ayat yang ke-8 dari kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Cuma pendek sekali ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Yes, itu dia. Nuh ini artinya sebenarnya rest. Kalau sudah lihat di terjemahan yang lain, Nuh itu punya pengertian rest. Dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahan yang lain bilang begini, rest found grace. Rest found grace. Kalau saudara rest, saudara akan mengalami anugerah. Saudara akan ditemukan oleh anugerah. Kalau saudara rest di dalam Tuhan, saudara adalah orang yang paling gampang ditemukan oleh anugerah. Artinya, anugerah itu akan bergerak lebih bebas, kuasai seluruh hidup kita kalau kita itu rest. Nah, kebanyakan kita tidak pernah mengalami anugerah seperti apa yang dialami oleh Nuh adalah karena kita itu kurang rest. Kurang aja di rest kita. Kepanikan-kepanikan yang sedang terjadi hari-hari ini, ketakutan, kekhawatiran yang kuasai seluruh hidup kita diakibatkan itu. Dari semua yang terjadi di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, Lembaga Alkitab Indonesia mencatat, memberi perikop kejahatan manusia, semakin jahat manusia. Tetapi pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-8 ini, dari perikop kejatuhan manusia, diakhiri dengan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Rest found grace. Karena kasih karunia artinya grace, anugerah. Jadi ketika kita rest, kita akan mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Kalau kita sabat, mengalami sabat di dalam hidup ini, kita akan mengalami anugerah. Artinya anugerah bisa bergerak bebas di dalam hidup kita, di area-area yang kita tidak takut, di area-area yang kita tidak khawatir, di area-area di mana kita bisa rest dengan Tuhan. Kalau kita rest dengan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya anugerah dari Tuhan. Nah, rest ini, setiap kali bicara rest, setiap kali kita bicara sabat, maka 3 hal ini akan muncul. Kata diam, tenang, percaya. Diam. Di dalam kitab Mazmur bilang, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita kurang diam. Apa itu diam? Diam tidak bikin apa-apa. Tidak, diam ini yang seperti kau disinggung minggu yang lalu buat kita, diam itu sama seperti domba. Domba itu punya kebiasaan, setelah dia makan rumput, dia akan punya waktu untuk duduk, untuk santai kan. Pernah lihat domba atau sebangsa kambing, sebangsa kerbau setelah makan. Karena cara makan domba kan dia makan pertama, kemudian dialiri ke bilik yang pertama. Kemudian setelah itu dia keluarkan lagi apa yang dia makan. Kemudian dia kunyah lagi, kemudian dia masukkan lagi ke dalam bilik yang kedua. Kemudian dia keluarkan lagi apa yang dia makan, dia kunyah lagi, dia kunyah. Dan kunyahan terakhir itu makanan itu akan siap diedarkan ke seluruh bagian tubuh, dan domba itu bisa beraktivitas kembali dengan kekuatan yang baru. Itu domba. Sama seperti kita seharusnya. Kata diam di sini berbicara kita masuk di dalam perenungan yang kau dibilang lalu. Perenungan akan firman Tuhan. Perenungan akan firman Tuhan. Kita masuk dalam perenungan akan firman Tuhan. Itu juga bicara tentang pikirkan perkara-perkara yang di atas, semua yang suci, semua yang adil, semua yang benar, pikirkan semuanya itu. Jadi di dalam keadaan diam kita tuh memasukkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci, semua yang dari Tuhan, pikirkan semua itu, masukkan itu di dalam pikiran. Dan itu tidak terjadi cuma satu kali. Bahkan kalau kita makan pun perlu dikunyah. Sama seperti domba, itu perlu berulang-ulang. Jadi sampai 3 kali bandingkan dia makan, kemudian dia masukkan ke bilik yang pertama, dikeluarkan lagi, dia kunyah lagi, kemudian dia masukkan lagi ke dalam bilik yang kedua, kemudian dia keluarkan lagi, dia kunyah lagi. Sampai begini,
sampai makanan yang dia punya siap diedarkan ke seluruh bagian tubuhnya, dan itu akan menjadi kekuatan baru buat kita. Yang lucunya kita merasa kita makan firman Tuhan, tetapi makannya adalah seperti orang yang makan kacang ditelan. Coba saudara makan kacang ditelan. Saudara kelihatan seperti udah kenyang, tapi sebenarnya begini, lambung tidak berfungsi. Masuk kacang, saya pastikan keluar kacang. Tapi kalau kacang itu saudara kunyah, besoknya kalau saudara pergi ke toilet dan dia warnanya sudah lain, itu berarti sudah melewati pencernaan, dan makanan itu, kacang itu berfungsi untuk tubuh saudara. Makanya perlu diulang-ulang. Pengulangan itu penting. Kata diam ini bicara tentang pengulangan sebenarnya. Pernah dengar kata siniemi enggak? Siniemi itu adalah kebenaran firman Tuhan yang saudara ulang terus. Siniemi itu seperti begini. Kalau orang yang latihan karate, dia latihan setiap hari. Kemudian begini, waktu dia sudah selesai latihan, ketika dia praktek, dia komite, kalau dia lagi mau fight, semua jurus-jurus yang dia pernah latih, itu akan keluar secara otomatis gitu. Waktu orang pukul, kita bisa tangkis karena itu secara otomatis kan. Udah, itu namanya siniemi, karena sesuatu yang sudah kita pelajari berulang-ulang, makanya itu keluar secara otomatis. Siniemi itu mempengaruhi kecenderungan. Siniemi ini mempengaruhi keputusan yang akan kita buat. Itu namanya siniemi. Nah, sayang kita kurang siniemi. Karena siniemi itu sesuatu yang saudara kita ulang-ulang sampai mempengaruhi kecenderungan. Bukankah pikiran kita itu begini? Pikiran kita itu seperti gunung es kan? 5% kelihatan, 95% tidak kelihatan. Bahwa paling banyak itu ada di alam bawah sadar kita. Nah, kita perlu namanya diam. Di dalam proses diam itu ada proses mengunyah. Di dalam proses mengunyah itu ada namanya pengulangan. Di dalam proses pengulangan itu ada kebiasaan baru ini yang namanya siniemi. Ketika saudara mulai membiasakan itu, maka dia akan punya kekuatan pengaruh. Ngapain kalau saudara cuma bikin jurnal step 1, 2, 3, tetapi itu tidak sampai mempengaruhi pola hidup kita, tidak mempengaruhi kecenderungan kita, tidak mempengaruhi setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Seharusnya kebenaran yang kita pelajari, kebenaran yang kita terima, seharusnya dia sudah harus sampai di pengaruh kepada kecenderungan. Nah, kita kan kebanyakan banyak orang sekarang bicara firman Tuhan, tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan hidupnya. Masih ngawur hidupnya. Kenapa? Karena tidak mempengaruhi kecenderungan. Firman Tuhan itu harus sampai di situ, pengaruhi alam bawah sadar kita. Gitu. Iya dong, harus pengaruhi kecenderungan kita. Sehingga setiap keputusan kita ambil adalah keputusan berdasarkan firman Tuhan, dan itu perlu dilatih. Latihannya adalah pengulangan, makan berulang-ulang. Itu kata diam itu. Diam itu seperti domba yang makan. Selalu berulang-ulang. Kita kan kurang diamnya, kurang restnya kita. Kita tuh panik lebih banyak. Menghadapi situasi kita panik. Gitu. Orang itu semakin gampang tenggelam karena panik. Petrus waktu berjalan di atas air, ketika dia mulai panik, dia tenggelam. Memang begitu. Kenapa banyak orangnya mati tenggelam disebabkan karena kepanikan. Justru semakin dia panik sebenarnya, kalau saudara di air, di laut, semakin saudara panik, semakin saudara tenggelam. Makanya kembali lagi tadi kata diam. Jadi diam itu bicara tentang itu, makan. Sesuatu yang kita kerjakan berulang-ulang. Sampai itu jadi siniemi. Oke, yang kedua, diam, tenang. Oh, tenang. Oh, luar biasa. Apa itu kata, apa sih kita sedang bicara kata tenang sih, itu apa? Ya kan, lawan dari itu panik, ya, gampang panikan. Tapi rest itu sebenarnya bicara tentang ketenangan.
Sama seperti Tuhan Yesus, teman. Tuhan Yesus pernah kan di Alkitab waktu dia lagi itu dilempari dengan batu, dia tiba-tiba berjalan dengan tenang di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Waktu murid-murid pada panik karena perahu mereka sudah mulai tenggelam, dia tenang loh. Dia tenang, dia rest. Kalau bicara rest, sebenarnya kita bicara tenang. Bicara apa sebenarnya di sini? Itu bicara ini dia. Damai sejahtera dari Tuhan. Jadi damai sejahtera daripada Tuhan itu bukan cuma doa dari pendeta atau gembala yang mengakhiri kebaktian dengan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan menyertai saudara. Tahu nggak? Cuman damai sejahtera yang punya rajanya. Makanya Tuhan kita disebut Raja Damai. Bahkan Alkitab berkata bahwa kalau kita dikuasai oleh damai sejahtera, sebenarnya kita sudah menghancurkan kekuatan musuh. Sebenarnya kalau kita dikuasai oleh damai sejahtera, kita telah mengalahkan musuh. Kalau kita dikuasai oleh damai sejahtera, sebenarnya begini, kita sedang memproklamirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Biarkan Raja Damai kuasai seluruh kehidupan kita. Biarkan Raja Damai pandu seluruh kehidupan kita. Biarkan Raja Damai itu mengendalikan seluruh kehidupan kita. Kita tidak coba mengendalikan Raja Damai, tapi Raja Damai seharusnya mengendalikan hidup kita. Damai sejahtera daripada Tuhan. Dan seharusnya seluruh dimensi kita itu ditembusi oleh Iren, damai sejahtera yang luar biasa daripada Tuhan. Karena damai sejahtera inilah sebenarnya yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus ketika dia bicara kepada murid-muridnya bahwa damai sejahteraku dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Jangan takut, jangan khawatir. Karena kalau ada hal yang Tuhan tinggalkan buat kita adalah damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara baca Yohanes 14 ayat 27, saudara akan lihat salah satu yang bisa mengalahkan semua ketakutan, kekhawatiran dalam kita adalah damai sejahtera. Makanya Tuhan kita disebut Raja Damai. Bagaimana saudara bisa mengalami Raja Damai? Kalau ketika saudara membiarkan hidup saudara diperintah oleh Tuhan. Diperintah oleh Raja yang memerintah seluruh kehidupan saudara. Artinya, kalau saudara takut, saudara tidak diperintah oleh Tuhan. Kalau kita khawatir, kita tidak membiarkan diri kita diperintah oleh Tuhan. Kalau kita menang di situ, artinya begini, damai sejahtera akan membuat kita menang dari semua ketakutan, dari semua kekhawatiran. Kak Judi berdoa biar damai sejahtera daripada Tuhan memerintah seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, diam, tenang, percaya. Rest, diam, tenang, dan percaya. Sekali lagi, bagaimana saudara bisa mengalami kasih karunia, mengalami anugerah di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Rest found grace, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh artinya rest, istirahat, kemudian kasih karunia, anugerah, grace. Rest found grace. Bagaimana saudara bisa mengalami ini? Saudara mengalami 3 hal ini. Diam, tenang, percaya. Karena rest selalu bicara 3 ini. Sabat selalu bicara 3 ini. Diam, tenang, percaya. Tuhan Yesus itu tegur murid-muridnya. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selalu dia bilang begini. Hai kamu orang yang kurang percaya. Hai kamu orang yang kurang percaya. Artinya, Tuhan tuh merindukan kita. Tidak percaya setengah-setengah. Tuhan mau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya di dalam kitab Filipi bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita khawatir dan kita tidak mau serahkan itu sama Tuhan. Itu yang lucunya. Serahkan saja semuanya kepada Tuhan. Makanya muncul kata ini. Kesetiaan. Dan orang-orang yang bertahan sampai kesudahan yang menurut kitab Wahyu adalah orang-orang yang setia. Kenapa kesetiaan? Apa yang kau dimaksud? Kenapa bicara tentang kesetiaan? Karena kesetiaan bicara iman yang sempurna. Karena iman terjemahan yang lain dari bahasa Inggris adalah faithful.
faithfulness. Faithfulness. Faith yang full. Faith yang sempurna. Faith yang penuh. Itu kesetiaan. Orang yang setia itu tidak pernah mau tergoda, percayalah, dia akan setia. Banyak cerita tentang kesetiaan, bahkan ada cerita tentang anjing yang setia meninggal. Ada banyak orang, ada cuman karena anjing meninggal karena tuannya sering masuk ke gereja dan bawa anjing, selalu anjing itu selalu, ini karena di kampung. Sekarang kan enggak kan, ada enggak di kebaktian saudara hari Minggu ada orang yang bawa anjing. Ini kan cuma cerita waktu yang cerita lama, cerita dulu. Dia selalu bandingkan bawa anjing yang masuk ke gereja, dan ketika dia meninggal, tahu enggak? Yang hadir anjingnya loh. Artinya kita mesti belajar sebenarnya. Anjing yang setia, ya, luar biasa. Anjing aja datang ke kebaktian, dalam pertemuan, di Hafruta, di komunitas. Masa saudara enggak sih? Enggak setia amat nih saudara. Ada beberapa banyak kesetiaan pria diuji, ada beberapa banyak kesetiaan wanita diuji, ada beberapa banyak kesetiaan karyawan diuji, ada beberapa banyak kesetiaan para pelayan-pelayan diuji. Kita semua akan diuji di kesetiaan. Tetap setia kita bersama dengan Tuhan. Tetap setia kita dengan nilai Tuhan. Nilai moral daripada Tuhan. Tetap setia ke kita. Tetap setia ke kita ketika pekerjaan kita tidak dihargai. Tetap setia ke kita waktu kita kehilangan pekerjaan. Tetap setia ke kita ketika banyak yang hilang di dalam kehidupan kita. Orang yang kita cintai, orang yang kita kasih hilang. Masih tidak kita tetap setia kepada kehendak Tuhan. Hello, orang-orang yang mengalami rest adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang percaya. Bukan setengah-setengah, tapi percaya sepenuhnya. Saudara, diam tenang percaya adalah salah satu kunci di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bilang, kepadamu kuberikan kunci. Hadapi apapun dengan diam, tenang, percaya. Tetap setia bersama dengan Tuhan. Sebab saya tak percaya bahwa orang-orang yang menang di dalam pertempuran ke depan setia. Kalau ada hal yang saya sedang renungkan sekarang, setiakah saya bersama dengan Tuhan? Ditandai dengan setiakah saya di komunitas ini? Setiakah saya bersama dengan istri saya dan anak-anak saya? Mungkin ini juga jadi perenungan kita. Saya termasuk orang setia apa tidak? Kalau bicara langkah praktis, setia enggak saya di pertemuan-pertemuan yang kita sudah sepakati bersama, kalian sudah sepakati bersama? Sudah setiakah kita berdoa? Sudah setiakah kita membangun tubuh Kristus? Setia. Dan cuma orang-orang yang setia. Orang setia tidak harus mesti hebat. Orang setia tidak harus mesti pintar. Enggak kan? Dia cukup setia aja. Setia sampai akhir bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Thank you untuk malam ini. Share kalau saudara ingin bertanya atau ingin menambahkan sesuatu, silakan. Saya kasih kesempatan buat saudara, atau saya kembalikan kepada Bapak Wahyu yang sudah hadir bersama-sama dengan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Siap, Kak Udi, thank you. Apakah di antara teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau share sesuatu? Bisa ketik di kolom chat atau langsung bicara. Saya sih jujur ya, biasanya selama ini selalu bisa menemukan pertanyaan atau apa, tapi untuk malam ini gak bisa. Karena apa yang kita dengar malam ini tuh sepertinya sederhana, tapi udah itu menutup semua alasan kita. Kita mau bilang apa, udah ketika kita balik ke ini semua, selesai udah. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasa, ya kalau kita udah mau bilang apa, saya lemah, ya kurang rest. Saya takut, ya kurang rest. Saya khawatir kurang rest. Kita jadi udah nggak bisa punya alasan-alasan apa-apa lagi. Aduh, parah kau Dini. Parah sekali. Ayo teman-teman,
Gimana Yosia? Ko Ivan, Paulus. Tanya ada. Ya, gimana ya? Suaranya agak ini nih, agak. Halo. Ya, Yosia coba diulang. Coba. Gimana, Yos? Masih di mute, Yosia masih di mute itu. Oh, halo. Baru jelas. Halo. Ya, jelas. Oke, dari awal. Ya, sorry. Kak Udi, mau tanya Kak, itu taunya kita kurang rest gimana Kak? Padahal taunya kita kurang rest apa gimana? Karena apakah rest setiap hari itu supaya dapat grace setiap hari gitu? Terus ya itu yang pertama, yang kedua, maksudnya gimana caranya biar nggak panik gitu? Tadi kan dibilang diam, tenang, percaya gitu ya. Kadang ada titik-titik di mana ini diomongin kerjaan ya, maksudnya kadang bos mintanya sesuatu yang besar, waktunya sempit gitu ya, dengan resource yang terbatas gitu. Ya itu aja, dua itu, terima kasih. Siap, Audi, silakan nggak? Langsung jawab. Bagaimana bisa? Enggak. Ini bicara langkah praktis ya. Ya. Semua bisa punya jawaban. Hal ini. Ini kan teknis, langkah praktis. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini kurang rest. Ketika kita mulai stres, berarti kurang rest. Ketika mulai kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kita kurang rest. Karena rest selalu membuat energi kita di dalam Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan itu apa namanya? Kayak Alkitab bilang, orang-orang yang menantikan Tuhan selalu akan mendapat kekuatan yang baru. Itu kan di situ banyak rest. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan selalu mendapat kekuatan yang baru. Ya mungkin dia punya, orang juga tetap punya panik. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh kepanikan. Ada khawatir, itu tetap ada. Khawatir itu cuma untuk menunjukkan untuk kita tetap bergantung kepada Tuhan. Khawatir itu ada, tapi jangan sampai kita juga dikuasai oleh kekhawatiran, ya kan? Karena begini, kan intinya gini, Tuhan tidak menjanjikan perjalanan yang indah, tapi Tuhan menjanjikan pelabuhan yang indah, sadar. Kan yang penting kata Wahyu yang lalu kan, yang penting kan waktu dalam perjalanan hidup sama seperti Petrus, jalannya menghadap Tuhan. Dia mau tenggelam, dia mau takut, tapi jalannya menuju ke Tuhan kan. Ya kan? Petrus tidak kayak Wahyu bilang lalu, Pak Wahyu bilang bukan malah menjauh dari Tuhan, kita sedang mengarah ke Tuhan. Kan? Pasti Tuhan tolonglah kita. Itu dia. Kan? Nah, dalam menghadapi tuntutan misalnya tentang pekerjaan, harus seperti ini, harus begini, harus seperti itu. Rest itu akan membuat kita begini, kita ada di dalam kendali Tuhan. Rest akan membuat kita itu dalam kendali Tuhan. Artinya, biarkan Tuhan yang mengendalikan. Nah gini, mengendalikan Tuhan bukan berarti begini, segala sesuatu berjalan baik-baik saja, tapi segala sesuatu berjalan sesuai kehendak Tuhan. Itu dia. Lo katanya dalam kendali Tuhan, tapi pada kenyataannya tidak seperti ya. Tidak baik-baik saja. Iya, Tuhan tidak bergerak sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang saudara lihat, tapi Tuhan bergerak, kendali Tuhan bergerak sesuai dengan kenyataan-kenyataan realita dari Tuhan, bukan realita dari kita. Nah, kita harus temukan itu. Makanya setuju nggak Kak Udi? Sorry saya potong Kak. Ya. Kalau seandainya kadang-kala kita suka berkata, masalahnya kadang-kala menjalani kehendak Tuhan tuh membuat semua jadi nggak baik-baik saja gitu. Ya itu ada di perasaan kita kan. Ada di wilayah perasaan kita kan. Tapi setelah
gini, kan Tuhan sutradara hidup kita. Yes. Kadang kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Saya ngobrol sama teman saya bilang begini, kenapa kita kadang nggak punya duit? Sepertinya kok pas aja, semua pas, hampir orang benar tidak bisa diselamatkan, bahasanya kan begitu. Kok pas, kayak mereka punya uang, mereka punya itu. Saya bilang begini, Tuhan tahu kita. Kalau Tuhan kasih uang buat kita, kita jadi kacau, tidak fokus. Alasan bisnis untuk pelayanan, sembarang kita. Karena Tuhan paling tahu kita gitu loh. Kalau kita dikasih kesempatan, kita kasih ini sedikit dikasih, sudah hilang fokus. Alasan bisnis lah, alasan itulah. Diundang khotbah sudah nggak mau, diundang di komunitas sudah nggak mau, karena kan udah ada. Oh, saya yang khotbah ya. Oh, saya pelayanan hari Minggu kok baru ingat. Karena apa? Udah banyak duit. Tapi bukan berarti nggak perlu ada. Mungkin orang punya duit banyak, dia bisa memanage sendiri. Mungkin bisa, mungkin dia bisa. Kita yang nggak bisa. Makanya gini, syukuri aja dalam perjalanan hidup kita. Biar Tuhan yang pegang kendali, mengendalikan seluruh hidup kita kan? Ya kan? Karena dia kan paling tahu ujung hidup kita. Yang penting kerjakan apa tanggung jawabmu. Jangan sampai kita kehilangan tanggung jawab. Ya kan? Semua. Kalau disuruh kerja. Jangan membuang tanggung jawab. Itu. Karena keselamatan yang Tuhan berikan buat kita itu tidak membuang tanggung jawab yang seharusnya kita kerjakan. Loh. Walaupun memang dalam kenyataannya yang kita hadapi, aduh kok seperti ini, kok seperti itu. Tuhan sutradara hidup kita. Banyak, kalau saya banyak kesaksian-kesaksian sebenarnya. Tapi saya percaya sudah juga banyak kesaksian-kesaksian tentang hal ini kan. Bagaimana penyertaan pertolongan Tuhan. Kira-kira itu yang saya bisa jawab. Mungkin Bapak Wahyu bisa tambahkan juga. Thank you Pak. Yusuf silakan mau bertanya. Boleh langsung. Yang di Halo, shalom Kak Udi. Ya. Siap. Siap Yusuf. Gini Kak, mau tanya mengenai diam, tenang, dan percaya ini. Just in case, ada beberapa kasus yang saya temuin dari saya berkecimpung di media, khususnya di media gereja, beberapa tim sudah aku sarankan untuk coba untuk selalu setiap ingin pelayanan itu ada doa puasa dan juga kita berusaha untuk keep fokus apa yang menjadi tujuan kita. Nah, diam dan tenang di sini kan kadang kita pengennya diam gitu loh Kak. Cuman kalau untuk anak-anak media kan nggak mungkin kita bakal diam kan. Masa kita telepati gitu kan? Pakai telepati, kita ngomong pakai telepati nggak bisa. Nah, saat itu juga terselip. Itu kasusnya waktu itu adalah di Natal. Nah, kita orang beberapa tim udah diem, udah tenang dan sudah berserah gitu. GR pertama, GR kedua kita aman, berhasil. Pas hari H itu ada kayak aku tuh cuma ngerasanya kok ada yang mengganggu gitu loh, ada yang mengganggu dan sifat ini tuh terlalu sombong dan terlalu mengaku-akukan gitu. Sampai aku akhirnya diem, Tuhan mau gimana? Ininya aku harus gimana nih kayak gini? Diem nak, nanti biar tim yang pastoral yang akan maju gitu kan. Pastoral yang akan maju negur orang tersebut. Oh gitu. Ya udah aku udah pasrah, pokoknya Natal jalan dan ya banyak trouble sih Kak. Sejujurnya aku sama tim udah berusaha semaksimal mungkin, kita udah puasa, udah coba untuk diam, tapi kenyataannya, ekspektasinya itu ada aja gangguan-gangguan itu. Nah, solusinya tuh gimana Kak kira-kira untuk menghadapi hal-hal tersebut? Karena just in case ini adalah di bidang multimedia di gereja gitu. Siap. Gini loh, kadang kita memanfaatkan situasi tertentu untuk coba mengendalikan Tuhan. Kadang kita coba, bahwa segala sesuatu begini, harus seperti maunya kita. Kita doa puasa supaya segala sesuatu berjalan dengan baik ya. Tidak ada gangguan-gangguan, apalagi ada setan-setan ya.
Kita gunakan Tuhan untuk coba kendalikan. Aduh, itu horor, Kak. Ya, gimana? Kalau yang itu lain halnya. Kalau yang itu lain hal. Ya. Lanjut, Kak. Ya. Siap. Kan ini ya, biarkan Tuhan mengendalikan kita sepenuhnya, ya kan? Mengendalikan sepenuhnya. Nah, kemudian hubungannya dengan diam nih bagaimana? Diam di sini sebenarnya ini, bahwa ketika kita diam, kita tuh kayak dapat energi baru dengan Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Waktu sudah kita dapat kekuatan yang baru itu, kekuatan untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Bagaimana kita bereaksi sama seperti Tuhan bereaksi ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti itu, gitu ya. Karena kau dibilang tadi, kadang begini, segala sesuatu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Ada yang kurang aja, ada yang itu aja. Memang karena ada di dalam hidup ini. Aduh, saya mau cerita nggak ya? Maksudnya ini terlalu pengalaman saya sih. Cerita, Kak. Walaupun ini jangan dibikin jangan dibikin baku bahwa sudah harus seperti itu ya. Siap. Cara Tuhan memberkati saya, ada banyak hal yang maksudnya secara finansial gitu. Yes. Saya nggak ada uang. Hari itu saya nggak ada uang. Bukan tiba-tiba. Tuhan ini ya biasa, kalau nggak ada uang saya udah biasa gitu kan. Cuma yang luar biasanya adalah bagaimana Tuhan memberkati saya. Dengan cara apa tahu enggak? Anak saya tabrakan. Nabrak mobil. Kalau Avanza masih murah. Yang ditabrakan Mercy. Mahal, men. Sudah nggak ada duit. Coba. Padahal saya sudah bawa doa pagi dan bilang begini sama Tuhan, terima kasih Tuhan, aku terima damai sejahtera-Mu sepanjang hari ini bersama dengan istri dan anak-anak saya. Terima kasih untuk apa yang akan saya jalani sepanjang hari ini dengan sukacita. Damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal pikiran, kuasai seluruh kehidupan saya. Sore anak saya nabrak mobil Mercy. Terus hari itu saya nggak ada duit. Tuhan, ini bagaimana? Saya harusnya kan nggak boleh begitu. Saya sudah doa tadi. Saya sudah bersyafaat tadi. Tapi tidak seperti yang saya inginkan. Ya seperti kayak itu, nggak usah marah-marah. Nggak usah marah-marah. Diam aja, tenang aja. Diam, tenang, percaya. Ini selalu berjalan bersama. Jangan dipisah-pisah. Yes. Diam, tenang, percaya. Tapi aku harus mau bayar ini. Mintanya puluhan juta Tuhan. Coba. Terus uang saya ini tinggal 100.000. Terus makan buat anak-anak, buat kasih makan anak saya. Ini bagaimana? Tabrakan gitu loh. Coba. Ada orang mulai, ya tahu kan. Itu maunya kau ditabrakan. Udah tiba-tiba tersebar di mana-mana. Mau ditabrakan. Waktu tersebar itu ada orang-orang mulai bantu. Tiba-tiba ada orang yang memberkati. Kita nggak minta loh, maksudnya. Hah? Mereka udah minta, kan yang punya mobil itu Mercy kan, saudara-saudara. Walaupun katanya ada apa asuransinya, tapi dia nggak mau, dia nggak ada asuransi ini Pak. Mobilnya nggak ada asuransi segala macam. Saya sudah beli mobil second. Saya ini aja Pak. Itu orang nggak ngotot, baik-baik itu orang. Dia kurangin. Hampir setengah lebih dia kurangin. Dan tahu nggak? Orang-orang mulai bantu gitu loh. Sudah, jumlahnya sudah selesai terbayar. Masih ada yang kirim. Masuk akal nggak? Enggak, sampai saya bilang, sudah terbayar. Ya sudah Kak, itu memberkati Kak Udi lah. Kita memberkati lah. Wow. Sorry Yusuf, kayaknya terlalu panjang dan bertele-tele. Tapi ini karena kita coba mengendalikan Tuhan dalam setiap situasi. Kalaupun kita sudah bikin kelihatannya rohani banget, kelihatannya kita sudah berdoa, bahkan tadi doa puasa. Tuhan kendalikan. Artinya, waktu kita diam, tenang, percaya. Artinya begini, kita membiarkan Tuhan mengendalikan segala sesuatu di dalam hidup.
termasuk di pelayanan kita. Itu aja, Yusuf. Thank you. Yes. Thank you, Kak Udi. Jadi diam tenang percaya ini bukan alat kita untuk mendapatkan sesuatu, bukan. Yes. Yes. Tapi ini buat kita mengerti sesuatu. Apa yang kita lagi lewati, untuk mengertinya harus lewat ini. Thank you, Wahyu. Itu poinnya. Highlight-nya Bapak Wahyu keren banget. Thank you. Berarti kamu nangkap benar. Siap. Kan makanya saya bilang, Kak, kali ini saya nggak punya pertanyaan, kan. Udah cuman, ya. Kalau kita masih belum ngerti, artinya entah kita masih belum senyap, atau diamnya masih kurang lama. Udah tinggal gitu aja. Atau mungkin seolah-olah kita diam padahal belum terlalu diam. Oke, siap. Saya kadang-kadang suka bilang sama anak-anak, Kak, ini kita kayaknya salah lingkaran. Lingkaran kita ini terbiasa banget gak punya duit. Kadang-kadang kita mesti resign dari lingkaran yang penuhnya berkat berlimpah gitu. Siap. Kau ini ada ketik chat pertanyaan dari Ko Ivan di Jombang. Saya ingin bertanya tentang sabat. Kalau saya tidak salah tangkap tadi, sabat bukan berbicara tentang hari, tetapi berbicara tentang Kristus. Kok bisa berbicara tentang Kristus? Siap. Iya dong, Kolose 2 ayat 16 kan ada ayatnya toh. Kan saya sudah kasih ayatnya tadi. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Yaudah. Kamu butuh penjelasan atau perenungan? Kayaknya tidak butuh penjelasan, ini butuh perenungan. Tapi ini pertanyaan keren, thank you. Pertanyaannya, ya semua orang akan pasti tanya. Kok saya juga tanya, kok wujudnya Kristus? Bagaimana? Untuk Ivan, ya kayaknya kamu tidak perlu penjelasan, kamu cuma butuh perenungan. Dia sedang dalam pergumulan, Kak, untuk hari Sabat itu. Siap. Berikutnya dari Alvin ada pertanyaan. Kak mau tanya, kita udah diam dan tenang, tapi nggak percaya. Apa dampaknya, Kak? Lalu bagaimana sebaliknya? Percaya, tapi tidak diam dan tenang. Apa akibatnya? Pokoknya tiga ini harus berjalan bersama. Nggak boleh dipisah-pisahin. Artinya ya separuh kan, kayak percaya itu dia. Yang Tuhan serang itu kan waktu Tuhan serang lagi, yang Tuhan tegur ke murid-muridnya adalah itu. Hai kamu orang yang kurang percaya. Berulang-ulang, hai kamu orang yang kurang percaya. Itu kan kayak bilang begini, hai kamu orang yang kurang setia. Itu kan kenapa kau bicara tentang kesetiaan? Karena kesetiaan kan itu iman yang full, iman yang sempurna kan. Faithfulness kan. Faithfulness artinya kesetiaan. Artinya iman yang itu, iman yang sempurna. Karena tiga ini harus jalan bersama dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Kalau saudara sudah belajar tentang pengajaran tentang mental, konstruksi mental, karena konstruksi mental itu kan 4 kan, dari identitas, pola pikir, kebiasaan, perkataan. Cek aja itu di identitas 3 ini alami kemenangan enggak? Di kebiasaan cek lagi 3 ini. Jadi 3 ini akan jadi kayak jadi meng-highlight konstruksi mental kita gitu. Terlihat enggak ini dari 3 ini? Diam, tenang, percaya, gitu kan. Enggak boleh dipisah-pisahkan. Sudah diam, sudah tenang, tidak percaya. Kalau sudah tidak percaya, berarti sudah tidak diam dan tenang. Yeah. Karena ini yang karena kalau kita masuk di sini, 3 ini akan saudara kita alami
secara bersamaan, karena itu kan gambaran dari rest. Ya. Iya kan? Rest itu kan artinya diam, tenang, percaya. Kalau cuman separuh, itu kayak orang bilang begini, apa namanya? Namanya dosa, ya kalau orang bilang, kalau kamu punya uang 1 miliar, hilang 1, langsung habis, 0 semua. Uangnya 1 miliar, hilang aja 1, jadi 0 semua kan. Siapa ini punya uang 1 miliar, hilang kan 1 di depan, langsung 0 semua. Apa itu? Kalau kita dalam praktek kehidupan kurang ada rest, sudah hilang semua tuh. Kalau kita tidak seperti itu, kita akan banyak kehilangan momentum. Kita banyak kehilangan kesempatan. Bukankah anugerah selalu bergerak dalam setiap kesempatan? Ya. Itu saja. Ya. Tadi Kak Udi sempat menutup dengan setia. Artinya kalau kita kurang 1, ya kita nggak akan bisa bertahan sampai kesudahannya, berhenti tengah jalan. Dan makanya kenapa tadi saya sampaikan tidak ada bisa lagi yang perlu dipertanyakan, karena ini udah menjawab semua. Kalau kita diam, berarti kita bisa tenang dan belajar percaya. Kalau kita tenang, berarti kita lagi diam dan belajar percaya. Kalau kita udah percaya, berarti kita bisa diam dan tenang. Jadi memang sedap. Nggak bisa dikurangi satu-satu. Itu sudah menjadi satu kesatuan. Kok saya jadi dapat highlight juga ya dari apa yang Bayu sampaikan. Bisa aja Kak Udi. Siap. Ada yang lain semuanya? Ada yang lain lagi yang ingin bertanya? Baik secara langsung atau di kolom chat. Kak Udi mau nanya nih Kak. Bukan mau tanya sih, mau minta komentar. Apakah rest ini kadang-kala kan dalam dunia pergerejaan gitu ya, kita ini erat dengan kata-kata gini, Kak, saya mau berdiam diri dulu. Komentarnya, Kak. Apakah berdiam diri itu sama dengan yang dimaksud? Enggak. Gini, rest itu sebenarnya kan Kristus. Yes. Rest itu mengalami Kristus. Mengalami Kristus akan mengalami diam, tenang, dan percaya. Bukan cuti ya? Iya dong. Jadi waktu mengalami Kristus, kita akan mengalami diam, tenang, percaya. Jadi karena rest itu kan, Kolose 2:16 bilang, kan wujudnya adalah Kristus. Jadi mengalami Kristus. Bahkan kita bisa rest, mengalami diam, tenang, dan percaya dalam keramaian. Dalam kesunyian, dalam keramaian, di tengah orang banyak. Kita bisa mengalami rest karena mengalami Kristus kan. Jadi enggak cuma berdiam diri, mungkin motivasinya apa ya, saya mau berdiam diri dulu, apa ya, bagus lah ya toh, mungkin dia punya waktu-waktu tertentu untuk lebih ke meditasi misalnya, kontemplasi misalnya ya toh, ada waktu-waktu kabur aja itu mah kayaknya. Coba berpikir positif lah. Aduh. Tapi kadang pernyataan seperti itu digunakan untuk sebenarnya menghindar. Tapi artinya kita nggak perlu dengan yang tanda kutip kebiasaan. Itu kan kebiasaan kan, kebiasaan gereja kan. Seolah-olah ya saya perlu berdiam diri dulu, cuti dulu, keluar dulu dari semuanya untuk ya kita nggak di situ lagi sebetulnya kan ya. Kita nggak memerlukan itu. Kalau cuma sekedar gini, introspeksi diri, mungkin ada waktu untuk dia mau berdiam diri, mungkin secara pribadi karena mungkin ada terlalu banyak goncangan di dalam hidup, ya kan? Bisa aja sih dia bikin begitu, ada waktu. Orang aja perlu naik ke puncak untuk dapat udara segar kan, itu kan salah satu rest, maksudnya di dalam kehidupan sehari-hari kan, maksudnya dia butuh ketenangan kan, dia butuh seperti itu. Ada orang-orang juga yang memang butuh
kayaknya saya harus banyak untuk sementara mau berdiam diri dulu. Ada juga kan orang begitu, dia akan bicara jujur, saya mau berdiam diri dulu untuk ya sekedar be self control begitu, untuk lihat saya ini kayaknya udah terlalu itulah, saya coba menenangkan diri. Kan ada bahasa, saya mau menenangkan diri dulu. Tapi seharusnya mau model apapun, seharusnya bukan ujung, dasar kita itu Kristus, Christ in you, iya kan? Karena kalau dasar kita Kristus, kita akan banyak cepat dipulihkan. Itu. Haleluya. Nggak berlarut-larut dengan perasaan gitu ya. Itu dia. Kita juga kan domba, bisa saja kita terluka. Gitu. Bisa dong, kita juga terluka. Tuhan penyembuh kita. Siapa di sini yang tidak pernah terluka? Dari wajahmu kelihatan saudara pernah terluka. Thank you. Siap. Bagaimana yang lain? Apakah ada yang masih perlu penjelasan atau mungkin sudah waktunya untuk kita merenungkan? Saya rasa hari ini memang paling bagus diakhiri dengan kita merenungkan masing-masing, introspeksi masing-masing memang. Kalau udah mulai rasa-rasanya nggak tahan lagi, nah itu waktunya kita rest. Gitu ya. Siap. Kalau begitu, Kaudi berdoalah buat kita-kita ini dengan... Siap, Bom. Ayo kita saat ini dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk terus boleh mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami dengar, sharing bersama. Kami rest dengan Tuhan. Kami tidak terjebak dengan hari, bulan, tapi wujud yang sebenarnya itu sudah ada di dalam kami. Kristus berdiam di dalam kami. Bahkan ketika Kristus berdiam di dalam kami, rest berdiam di dalam kami, kami akan mengalami yang namanya diam, tenang, percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pesan-pesan firman Tuhan yang meneguhkan, firman Tuhan yang menguatkan semua kami yang boleh hadir malam ini. Biar Tuhan alami terobosan-terobosan, singkapkan banyak hal di dalam kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam ini boleh berbagi dengan anak-anak Bom Tuhan, Pastor Wahyu. Tuhan menjadi mentor, menjadi Bapa buat mereka. Pakai dia untuk terus jadi perpanjangan tangan Tuhan, melayani generasi ini, bahkan melayani anak-anak ini. Dan biar mereka semua mau berdoa, biar terus alami terobosan, bahkan di situasi-situasi seperti ini mereka mengalami diam, tenang, percaya. Mereka mengalami Kristus yang ada di dalam mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan diam, tenang, dan percaya, banyak orang akan melihat bahwa sesungguhnya terang Kristus penuhi seluruh kehidupan kami. Diberkatilah mereka dalam semua pekerjaannya, diberkatilah mereka dalam semua pelayanannya, diberkati mereka di dalam segala hal. Alkitab berkata bahwa apa saja yang mereka buat di dalam Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Karena mereka adalah orang yang mencintai Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya damai yang daripada Tuhan, Raja damai sejahtera, menguasai kami seluruhnya, seluruh kehidupan kami, hari ini bahkan sampai Yesus datang buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.